One, two, three. Ya, Prof, ini ada hal yang menarik ya. Jadi selain insert, kita objektif aja, selain insert English course, Yep. kita dengar ada yang disebut sebagai UTS diploma. Foundation. Sorry, UTS Foundation. Yep. Yang itu syarat masuknya adalah beda dengan teman-teman. Kalau teman-teman ini kan hanya dites bahasa Inggris ya. Ya. Kalau itu berarti dia harus SMA kira-kira. Ya. SMA kelas berapa? Mungkin Prof bisa ceritain gitu. Ya. Ya, jadi kalau mulai masuk year 10, Nah. kan dia perlu 2 tahun lagi. Betul. Ya. Ya. Jadi dia harus ikut 2 tahun. Oke, ya. Setahunnya mungkin 8 bulan. Oh, Karena ya. ada libur summer kan. Ya, betul. Ya. Tapi harus Tetap harus 2 kelas gitu kan ya. Istilahnya dua tahapan, dua tingkat. tingkat. Ya. Minimal yang Prof pernah dengar yang ada di UTS college itu dia masuknya kelas berapa atau grade berapa ya gitu. Bisa diterima dari year 11. Oke. Dan bisa year 12. Tergantung dia sudah tamat apa. Oke, ya jadi bisa year 11 Ya. atau paling rendah dia year apa? Year 10 bisa. Kurang jelas begitu. Oke, ya. Tapi artinya minimal year 11 Ya. atau year 12. 12 ya. Ya, year ya istilahnya, bukan grade ya. Bukan grade. Bukan grade ya. Ya. Jadi kalau ada orang mengistilahkan grade itu berarti ada kesalahan juga itu. Kalau grade. Mungkin cara berpikir Indonesia. Tapi kan nggak mungkin kalau itu tetap ada diplomanya juga, ada sertifikatnya juga berarti. Iya. Pasti ada kan? Iya, ada. Ya. Jadi mereka ini ada yang kalau mau diploma aja, kalau mau kerja, ya. dapat diploma bisa kerja. Oke, ya. Ya. Atau mau ke UTS. UTS, ya. Nah, mereka kan ada program pilihan Betul. jurusan tuh. Kemana itu Ada penggunaannya ekonomi, Pak? Ya, ada ya. ekonomi, ada engineering, Oh, gitu ada ya. psikologi, Ya. ada communication dan Ya, segalanya gitu. ya. Jadi itu sudah langsung diarahkan gitu loh. Ke sana ya. Ya. Jadi kalau tanya tentang Pancasila atau ilmu bahasa Indonesia, agama ya nggak ada. Nggak ada. Jadi itu benar-benar spesifik Ya. kepada apakah itu ekonomi, apakah itu. Ya. Oke. Nah, sekarang ya, Prof. Mereka- Sekarang gini, kalau misalnya lazim nggak orang ambil misalnya matrikulasi atau PTP atau diploma Ya. tadi bukan diploma foundation Ya. di UTS, terus kemudian dia ngambil perguruan tingginya di negara lain gitu. Ya, nggak bisa. Ini kan khusus di tailor istilahnya, dirancang Tailor made untuk itu. untuk UTS. Oke. Kalau alasannya kan sama-sama kurikulum Cambridge, sama-sama negara persemakmuran gitu, antara Commonwealth gitu, antara Australia dan Singapura gitu, mungkin nggak kayak gitu. Nggak bisa. Iya ya. Malam saya search, Iya, baik. saya tanya khusus. Ya. Apakah tamatan Itu apa foundation? year 11 Oke. di Singapura bisa langsung Masuk, gitu? ya. Jawabannya aneh. Nggak bisa katanya. Baik. Ya. Tapi rupanya ada juga program yang mengizinkan Ya. untuk mulai Year UTS 10. dari business. Oke, ya. Kalau itu pasti. Ya. Ya, tak? Nah, jadi nah yang kurang jelas bagi saya itu sekarang kok ada program Cambridge International, Ya. A level. Oke. AS, Oke. Ya. A special, A level. Oh, ya. Nah, ini yang tuh Mungkin juga ya. ya yang bisa untuk meneruskan Ya. dari high school. Oke. Belum selesai high school. Belum selesai school ya, dia masuk ke. Tapi itu dari Australia kelihatannya. Oke, ya. Dan belum tentu juga kemudian itu terpakai untuk ke negara lain gitu kan? Iya, betul. Satu lagi juga itu program itu kan kalau kira-kira diperkirakan 20 tahun yang lalu gitu, apakah mungkin sudah ada? Ini kan kita bicara dengan bayangan, dengan perspektif tahun 2006, Prof. Itu ya kurang jelas. Besok Ya. untuk wawancara kita. Oke, siap. Ya. Oke. Terus sekarang kita Ya. pakai itu yang kita ketahui sejauh ini. Sejauh ini, siap. Ya. Besok Siap. kita ke lapangan. Oke, kita ke lapangan sama-sama. Ya. Baik, pemirsa. Jadi alhamdulillah kita sudah ada sedikit kemajuan lagi tentang referensi pengetahuan. Jadi jelas betul dari teman-teman semua. Ini adalah tentang pengetahuan tentang UTS Insert untuk Language Training Center. Semacam yang dulu disampaikan oleh Pak Ihsan Katonde. Dari Profesor, barusan kita dapat pengetahuan tentang yang namanya foundation. Nah, cuman foundation itu tetap di pikiran kita. Hal yang sangat tidak mungkin untuk kemudian dari suatu negara, ya lulus SMA negara tertentu, terus kemudian pindah ke negara lain, kemudian balik lagi masuk ke kampus negara tertentu juga, meskipun dikatakan itu ada kurikulum yang sama atau sama-sama negara Commonwealth. Baik, kita nanti akan tambah dengan pengetahuan setelah kita langsung ya in-depth atau ke lapangan di UTS. Terima kasih. Salam persahabatan, salam kompak, salam waras, salam kejujuran.
Baik kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat bagaimana tanggapan-tanggapan netizen mengenai isu ijazah Gibran Rakabumi Gibran. Selama hakim tidak punya integritas, jangan harap hukum bisa tengah kecuali rakyat sendiri yang mengadili. Memang si Gibran hanya sekolah sebatas setingkat kursus. Kalaupun kuliah apa bisa lulus? Bukan dosen di UTS maupun di UTS, insir tidak kompeten. Anak bapak sama saja tukang tipu-tipu. Terus cari kebenaran, jangan sampai 280 juta rakyat ditipu sama Fufu Fafa dan Mulyono. Kenapa nggak malu ya? Kok nggak berpikir bahwa kemampuannya tidak ada? Mau jadi penjabat kedua tertinggi di Indonesia? Aduh, menyedihkan Indonesia kok. Secara hukum sudah jelas pelanggaran Jokowi dan Gibran, tinggal secara politik yang ditunggu. Pak peneliti abal-abal, tunjukin dong video kau bertemu dengan pengelola UTS yang sah. Jangan mewawancarai orang yang bukan dari UTS yang Anda tujui. Ayo RT segera buktikan ijazah dinasti Jokowi. Rakyat menunggu. Ya maklum Jokowi tipu menipu asal didikan Jokowi. Ayo Bang Roy, selagi di Sydney gali terus informasi menyangkut ijazah Gibran agar para termul-termul pada kelojatan mendengar informasi ini. Sebenarnya mudah sekali buat membongkar ijazah Gibran. Jadi apa yang dilakuin Roy Suryo CS itu sudah tepat sekali. Datangi langsung ke UTS Australia dan bertanya langsung, itu baik. Mari kita bengung semuanya. Paling simpel lihat penampilannya dan statementnya saat pidato atau wawancara. Maaf, nggak ada level yang ada, hanya pelengap-pelengap. RT top, markotop. Nanti singgah di Singapura Pak Rio, mendatangi kampus tempat Gibran kuliah di wisuda. Ya, pembawaan Mas Gibran sehari-hari sebenarnya cerminan kompetensi diri yang dimilikinya. Tetap dukung Gibran, keren Mas Gibran. Bung Rio CS harap waspada termul dan parcok akan menghalangi Anda dengan berbagai cara. Tidak mustahil cara kilometer 50 akan ditempuh oleh geng Solo. Ya, Salah dan Oon itu Menteri Pendidikan dan KPU karena tekanan Jokowi koplak. Bapaknya sudah hilang urat malunya. Semangat Pak Roy selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Harus menjadi komitmen bersama semua anak bangsa bahwa kejujuran dan keadilan menjadi karakter dalam membangun negeri. Ini tidak ada data, cuman katanya, cuma meyakinkan orang-orang dengan katanya. Di Indonesia kalau kuat banyak duit nggak bisa diadili pasti dibilang benar. Kalau sudah masuk insert UTS sudah standar SMA. Jangan merasa lelah, suarakan kebenaran. Gibran banyak S3 di Indonesia, bahkan profesor dan jenderal, mundur aja. Berikan saja yang mampu. Bukti sudah cukup, tapi uang lebih kencang untuk menutupi semua kebohongan. Semangat tim Roy dan kawan-kawan. Hebat, mantul sekali Bang Roy Suryo. Dukungannya open, rajin, sehingga bisa ungkap banyak kejanggalan baik ijazah Jokowi maupun Gibran. Kenapa kayaknya kok kalah cara lidiknya Polri dengan Bang Roy ini ya? Heran, banyak orang-orang pintar di negara ini cuman hanya bisa diakal-akalin oleh dua makhluk yang pendidikannya tidak jelas. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, inilah keluarga mantan presiden yang paling sadis di Indonesia. Semua dihalalkannya. Mantul Bang Roy memang jujur apa adanya. Makanya rakyat memohon pada DPR RI untuk memasukkan Gibran karena mendaftarkan di KPU adalah memasukkan ijazahnya palsu. Haid di DPR, di mana hukum yang kau buat untuk keadilan? Kalau tidak digunakan baik DPR, bubarkan saja. Wapres sangat memalukan, kok KPU masih mau menutupi padahal bukti sudah banyak. Selamat berjuang dalam kejujuran pahlawan negara segede NKRI, kau dipimpin anak SMA ditambah kursus. Kelihatan banget bapaknya jawaban mengarang bapak-bapak. Mudah-mudahan mencintai Indonesia dan memiliki rasa malu sudah terungkap tentang ijazahnya. Kalau terbukti diduga cuma menggunakan ijazah surat keterangan kesetaraan mendaftar jadi wali kota Solo dan cawapres, berarti diduga tidak memenuhi syarat ijazah minimal setara SMA atau tidak memiliki bukti fisik berupa ijazah asli setara atau pendidikan setingkat SMA. Mestinya segera dimasukkan demi menjaga citra pendidikan nasional dan dugaan wibawa NKRI mata nasional dan Indonesia. Dari cara berkomunikasi sehari-hari saja bisa dilihat tingkah pendidikan seseorang. Nah, kalau sudah begini, siapa yang bohong kira-kira dan siapa yang harus dipidana? Terus DPR itu ngapain aja kalau bukti udah terang benderang
kalian itu wakil rakyat. Bantu Bang Roy bongkar terus biar jelas terang benderang untuk bukti di pengadilan. Makzulkan Gibran beda tipis dengan bapaknya. Pemimpin itu harus cerdas, berpengetahuan luas, bertanggung jawab, cukup umur bisa dicontoh, jadi teladan, berwibawa, beriman atau agamis. Kalau DPR mengabaikan kasus Ida Jokowi dan Gibran, maka gedung DPR harus diambil oleh rakyat kembali. Gak usah berbelit-belit ijazah Jokowi sama Gibran pada palsu. Di pengadilan gak pernah nongol tuh ijazah ditandatangani Muhabala ma Gus Nur. Baik Jokowi maupun ternaknya gak ada yang bermain miris dengan penegak hukumnya yang seakan melindungi kebohongan. Tetap semangat Pak Royo. Semangat, semua berhasil selalu. Pak, beda jauh kejujuran dosen di Australia FC UGM yang bukan cabang di Jalan Pramuka UGM alias pecundak. Kita tunggu saja siapa yang akan terlibat di kasus ini menyembunyikan termul dan buzernya kejang-kejang. Semoga Mas Gibran punya semangat menyala mengikuti jejak bapaknya Ngibul selalu sampai azalnya tiba. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.